Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau ada yang lagi sakit teman kita, segera Allah sembuhkan lagi ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pokok belajar kita yang selanjutnya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita semua harus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah kita panjatkan melalui doa itu Allah kabulkan, apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita semua. Baik anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan pokok pembahasan tentang membayar zakat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semua bahwa zakat itu termasuk rukun Islam, di mana zakat ini berfungsi untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Nah, kita akan lihat ada apa saja nanti di dalam bab zakat ini. Nah, baik, mari kita langsung saja ke pokok bahasan selanjutnya. Nah, sebelum Bapak jelaskan tentang bab zakat, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti ke depan. Yang pertama yaitu menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang keduanya yaitu tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dan pemahaman hikmah zakat. Yang ketiganya yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dan rukun Islam. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, anak-anak semuanya, bahwa di Islam itu ada yang namanya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, zakat ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Siapapun itu, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, atau siapapun itu yang beragama Islam selama dia masih hidup. Nah, baik, kita lanjutkan pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang arti zakat. Baik, di sini sudah ada pertanyaan, ya.
apa arti zakat itu? Zakat artinya yaitu secara bahasa berarti suci, berkah, dan berkembang. Baik, kita ulangi. Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Nah, sementara itu, zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau disebut dengan mustahik, sesuai kadar dan hasilnya dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, kita pahami dulu ya anak-anak semuanya, bahwa zakat itu artinya suci, berkah, dan berkembang. Kenapa demikian? Karena dengan zakat seseorang itu akan bersih, baik jiwanya ataupun hartanya. Nah, bagaimana cara kita membersihkan jiwa? Yaitu salah satunya adalah dengan zakat. Nah, zakat di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Nah, hari ini kita semua akan belajar tentang zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini yang berarti mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok yang lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Artinya per orang, per jiwa itu wajib mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Di sini jika di daerah tersebut makanan pokoknya itu bukan beras, maka boleh diganti dengan apapun yang biasa digunakan sebagai makanan pokoknya sehari-hari. Bisa saja mungkin di daerah tersebut biasanya makanan pokoknya gandum, kurma, atau apapun. Yang jelas di sini yang harus dikeluarkan zakat fitrah bagi seseorang itu adalah makanan pokok. Ya, kalau di daerah tersebut itu makanan pokoknya kurma, ya nanti kurma yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya. Kalau misalkan beras seperti di Indonesia, ya gunakan beras. Atau misalkan karena sekarang zaman sudah canggih dan teknologi juga semakin maju, maka kita bisa mengganti zakat fitrah itu dengan yang namanya uang. Ya, atau karena sekarang lebih canggih lagi, bisa ditransfer. Ya, bisa ditransfer uangnya. Seharga apa? Seharga beras. Misalkan harga berasnya adalah 1 kilogramnya itu seharga 10.000 atau 15.000, maka itu nanti tinggal dikali 2,5 kilogram. Oke. Nah, di sini juga zakat fitrah itu biasanya ada yang mengurus, baik dari penerimaan zakat dan penyaluran zakat itu sendiri. Nah, biasanya disebut dengan amil zakat. Nah, di sini ada badan khusus yang biasa untuk mengorganisir tentang zakat. Zakat fitrah itu berbeda dengan sedekah atau dengan zakat mal. Kenapa demikian? Karena zakat fitrah itu hanya di waktu tertentu. Kapan waktunya? Yaitu waktunya adalah
dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini sangat menolong dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, misalkan ada saudara kita atau tetangga kita yang tidak mampu, ya, atau mungkin di batas garis kemiskinan. Nah, maka zakat fitrah ini sangat membantu dan berfungsi sangat baik. Baik, kita lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rukun zakat fitrah. Seperti tadi sudah kita pelajari tentang pengertian zakat fitrah, ya, dan zakat juga dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Nah, baik. Dalam zakat fitrah itu ada yang namanya rukun zakat fitrah. Itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu berniat, di mana seseorang yang mau melaksanakan zakat fitrah maka dia harus mengucapkan niat. Nah, seperti apa niatnya? Nah, bisa dilihat di layar monitor ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Baik, kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, baik. Kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu rukun zakat fitrah yang kedua adalah adanya muzaki. Apakah ada yang tahu apa itu arti muzaki? Ya, muzaki artinya adalah orang yang mengeluarkan zakat. Iya, betul. Jadi muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya rukun zakat fitrah yang ketiga yaitu adanya mustahik. Nah, tadi di awal sudah dibahas ya tentang mustahik. Mustahik itu artinya orang yang menerima zakat. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, karena zakat fitrah itu tidak bisa sembarang dibagi kepada siapa saja. Ada golongan-golongan tertentu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Orang yang menerima zakat fitrah sebaiknya mendoakan orang yang telah mengeluarkan zakat tersebut. Nah, bagaimana cara mendoakannya? Nah, bisa dilihat monitor bacaannya, yaitu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Kita ulang sekali lagi. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan, serta menjadikan pembersih bagimu. Nah, itu anak-anak ya, doa
bagi orang yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik tuh. Ya. Rukun zakat fitrah yang selanjutnya yaitu ada barang yang akan dizakatkan. Jadi tidak sah atau tidak memenuhi rukun jika zakat tidak ada barang yang akan dizakatkan, ya. Jadi kalau hanya ada niat, ada orang yang mau mengeluarkan zakat, ada yang mau menerima zakatnya, tapi barangnya tidak ada, ya, maka itu tidak termasuk zakat fitrah, ya. Karena zakat fitrah itu harus ada barang yang akan dizakatkan. Berupa apa? Iya, bisa berupa makanan pokok, ya. Bisa juga berupa uang. Nah, makanan pokok di sini banyak, ya. Tadi kita sudah bahas di depan, yaitu ada yang namanya beras, ya, ada yang namanya gandum, ada yang namanya jagung, ya. Atau misalkan kayak di Arab, makanan pokok mereka sehari-hari kurma, ya. Ya mungkin kalau sekarang udah enggak ya, karena zamannya sudah maju juga. Ya mungkin di Arab sekarang sudah ada yang namanya beras. Tapi zaman dulu kebanyakan orang-orang mengeluarkan zakat fitrah itu dengan kurma kalau di Arab, ya. Kalau di Indonesia ya kebanyakan menggunakan beras. Tapi karena zaman juga sudah maju, ya, teknologi semakin canggih, maka sekarang boleh membayar zakat diganti dengan uang, ya. Caranya gimana? Ya, si uang itu seharga dengan 2,5 kilogram beras atau kurma atau makanan pokok, ya, makanan pokok. Nah, kalau misalkan di tempatnya menggunakan literan, ya berarti hitungannya 3,5 liter, ya, bahan makan pokok. Oke, baik, sampai sini untuk zakat fitrah, rukun zakat fitrah. Apakah sudah paham semuanya? Baik, kita ulang lagi. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama, niat zakat fitrah. Yang kedua, adanya muzaki. Yang ketiga, adanya mustahid. Yang keempat, ada barang yang akan dizakatkan, ya. Terus itu rukun zakat fitrah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat sahnya zakat fitrah. Nah, apa aja yang pertama? 1, niat. Yang kedua, ditunaikan pada waktunya. Kalau misalkan seorang itu tidak berniat zakat, walaupun itu di bulan Ramadan, ya, dia hanya mengeluarkan uang, walaupun jumlahnya sama, misalkan 2,5 kilogram, dia ngasih beras sama orang yang tidak mampu mungkin, ya, atau di jalan kayak ada tukang kayak Persi Cepet, ya, ada orang yang pengamen ataupun ya dianggap dia layak untuk diberi, ya. Kalau tidak ada niat zakat, maka itu tidak disebut zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu tetap harus ada niat. Niatnya ya seperti yang tadi sudah dibahas, itu dibacakan, ya, diikrarkan, dijelaskan kepada yang menerimanya atau kepada yang menyalurkannya. Kalau misalkan zakat fitrahnya itu diberikan kepada pengurus zakat. Selanjutnya ditunaikan pada waktunya. Nah, ya, ditunaikan pada waktunya kapan? Nah, tadi sudah dibahas di depan, yaitu dimulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir
bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Iya betul. Nah, di luar dari itu semua, maka itu bukan disebut dengan zakat fitrah. Ya, kalau tidak mencapai nisab dan haul, maka itu disebutnya infak atau sedekah. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan dengan syarat wajib zakat fitrah. Sini ada 3. Yang pertama, muslim, artinya beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau yang sudah tua sekalipun, ya, asal dia beragama Islam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang keduanya, hidup pada malam hari raya, ya, atau hari terakhir di bulan Ramadan, dia masih hidup. Selanjutnya yaitu memiliki kelebihan makanan pokok dan kebutuhan keluarga dan orang yang ditanggungnya pada malam dan hari raya tersebut. Artinya apa? Artinya seorang yang mengeluarkan zakat fitrah itu harus orang yang berlebih, mempunyai harta yang lebih, ya, baik dari segi materinya, ya, terlihatlah ya orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Kalau misalkan dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya dia bukan sebagai seorang muzaki nantinya, tapi sebagai seorang mustahik. Oke. Nah, sampai sini jelas ya yang Bapak sampaikan. Ya, tadi ada rukun zakat fitrah ada 4, syarat sah zakat fitrahnya ada 2, syarat wajib zakat fitrahnya ada 3. Baik, sampai sini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang zakat mal. Ya, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu kembali dengan Ramadan dan kita semua bisa melaksanakan zakat fitrah. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.